saking kelompok PKU Nggih, Gamping, nggih, Pak. kelompok Gamping, Pak. Oke, langsung mawon Pak, Ibu kita anu mendengarkan presentasi sebagai awal untuk diskusi. Dan materinya ini cukup langka barangkali nggih Bapak Ibu terkait dengan spinal cord injury. Nah, ini eh, barangkali dari PKU ada kasus yang bisa di-sharingkan terkait dengan spinal cord injury. Eh, Monggo bisa ditampilkan. Nggih, Pak, izin share screen nggih. Monggo. Mbak, sholat Mbak Asma sudah jam 4 lebih Mbak. Hmm. Sudah tampil no belum nggih niki tadi? Sudah tampak belum nggih, Pak? Sudah tinggal di Bentar, full Pak. Kok saya screen. jadi oh niki nggih. Sampun ya, Pak. Tinggal full screen-nya. Pun kula full screen sampun ketinggal full screen dereng. Belum, Belum, Pak. belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ten nggih nggih pun nggih, Pak. Aduh, carane pripun, Pak? Pojok kanan Oh, bawah nih lho. pun ya, Pak. Bon. Sudah tak klik di saya sudah full Oh, screen. oh iya. Oh, Nggih. coba digeser bisa. Geser saged ten nggen kula, Se- Pak. Iya, screen di sini belum nampak. Tambah gambar gelas itu Mbak. Ampun, Bu. Ampun tak klik gambar gelasnya. Coba Ngeten ini mau Mbak pripun, Pak? di share lagi terus pilih yang itu yang Oh, PPT-nya. Soalnya belum itu belum pas yang di share. Coba saya ulangi nggih, ngapunten nggih. Ya, Ini berarti Oh, dipandu, set Pak, Mas Gunawan. sakniki pripun, Pak? ya. Nah, ya, ya. ampun. Ya, Sampun. sudah. Sudah Mbak, sudah bisa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi terima kasih atas Waalaikumsalam, Pak. nggih, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, nggih, kelompok Gamping. Di sini saya mau mencoba memaparkan hasil belajar diskusi online kami, nggih, Pak, nggih. Nanti kalau ada beberapa yang kurang tepat, nyuwun dikoreksi, nggih, Pak Wanto, karena memang ini jarang sekali, benar jarang sekali kasusnya kita temukan di lapangan. Di sini saya belajar bersama Mas Rama, Mbak Entin, Mbak Barir, Mbak Inti, Mbak Esti, sama Mbak Rohmi. Eh, Langsung masuk ke materi saja, nggih. Pengertian dari SCI atau spinal cord injury itu, kalau dalam bahasa kita mudahnya kita sering menyebutnya dengan cedera medula spinalis, nggih. Ini merupakan suatu gangguan pada medula spinalis atau pada sumsum tulang belakang yang biasanya gangguan tersebut nanti kalau tidak ditangani dengan tepat akan mengganggu fungsi motorik, fungsi sensorik, bahkan sampai fungsi otonomik juga. Kalau misal nanti terlambat juga dalam penanganannya, bisa mengakibatkan kecacatan, bahkan sampai dengan pada kematian, nggih.
Eh, Kalau menurut WHO itu prevalensi dari SCI ini sekitar 40 sampai 80 kasus per 1 juta orang dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi itu artinya sekitaran 300.000 sampai 600.000 kasus seluruh dunia dalam 1 tahun. Tapi prevalensi pada SCI ini kemarin saya sempat mencari baca-baca itu memang di bawah dari kasus apa yang kemarin kelompok pertama itu fraktur nggih. Jadi lebih tinggi nggih prevalensinya daripada yang SCI ini. Terus mboten saged digeser, Pak. Oh nggih, untuk etiologi nggih atau penyebab dari SCI ini sendiri digolongkan ke dalam dua kelompok nggih. Yang paling besar itu biasanya karena traumatik. Traumatik ini biasanya karena kecelakaan lalu lintas atau bisa jadi karena jatuh nggih bisa. Eh, Biasanya pada penyebab traumatik ini kalau di Indonesia itu kelompok yang paling banyak itu didominasi eh, remaja sampai dewasa nggih. Tetapi kalau di negara maju seperti Jepang itu kemarin di sumber yang kita dapatkan itu eh, justru malah dari kelompok lansia yang mengalami traumatik yang lebih banyak yaitu sekitaran 41%. Terus untuk penyebab yang kedua itu penyebabnya non traumatik sekitaran 10% ya itu bisa dari kasus olahraga atau kecelakaan akibat pekerjaan, nggih. Nah, jadi secara garis besar ada dua penyebab dari cedera tulang belakang ini, nggih, traumatik dan non traumatik. Terus untuk mekanisme cedera berdasarkan onsetnya, ya ini SCI ini digolongkan ke dalam dua eh, fase, nggih, cedera primer. Cedera primer ini sifatnya akut, tiba-tiba, dan traumatis, gitu. Terus biasanya disebabkan cedera primer ini biasanya disebabkan oleh faktor mekanis seperti kasus traumatis yang memiliki gaya tekan dan transformasi energi tinggi sehingga akan menyebabkan kegagalan struktur integritas biomekanis dari tulang belakang. Lalu pada cedera primer ini dapat terjadi secara direct atau secara langsung maupun secara indirect atau secara tidak langsung. Kalau yang cedera primer secara langsung itu gampangannya pasien itu mengalami gangguan integritas struktur nggih. Tapi kalau pada yang cedera primer yang tidak langsung itu biasanya terjadi karena adanya transmisi kinetik lewat jaringan saraf tanpa adanya kerusakan struktur seperti fraktur. Lalu yang kedua, nggih, mekanisme cedera yang kedua itu ada cedera sekunder. Ini cedera sekunder ini merupakan cedera eksaserbasi, nggih, atau lanjutan apabila pada cedera primer ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan masuk kepada cedera lanjutan yang akan ditandai dengan fase pasien akan mengalami inflamasi sama akan mengalami gangguan perfusi bahkan bisa mengganggu hemodinamik pasien. Pada cedera sekunder ini dibagi lagi ke dalam 3 fase, nggih, Bapak Ibu. Tadi di materi yang kita sampaikan ada itu bentuknya kolom-kolom, nggih. Fase yang pertama itu fase segera atau kurang dari 2 jam. Pada fase segera ini tanda dan gejala yang muncul pada pasien itu biasanya perdarahan. Selain itu juga terjadi nekrosis seluler. Lalu pada fase yang kedua, fase 2 nggih, atau fase awal akut, ini biasanya terjadi kurang dari 48 jam. Pada fase ini tanda dan gejala yang muncul itu terjadi iskemia nggih, atau aliran darah yang tidak lancar
Dan tanda yang lain yang mungkin muncul pada fase kedua ini peningkatan udem. Ada udem ya. Lalu masuk ke fase yang ketiga atau fase subakut. Ini waktunya kurang dari 2 minggu. Pada fase ini pasien biasanya sudah mengalami inflamasi ya. Untuk gejala klinis secara umum ya, yang pasti kalau pasien mengalami cedera tulang belakang, yang pertama pasti nyeri ya, pasti nyeri. Terus yang kedua pasien juga mengalami paralisis ya atau kelumpuhan. Kalau tidak pasien juga bisa mengalami inkontinensia atau tidak bisa mengontrol ya. Nanti di patofisiologi insya Allah muncul. Terus berdasarkan tingkat keparahannya, cedera tulang belakang ini atau SCI ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu cedera komplit. Cedera komplit ini intinya eh, pasien itu mengalami gangguan kegagalan fungsi neurologis secara absolut, di mana pasien tidak dapat merasakan sensasi dan maupun menggerakkan fungsi motoriknya. Kalau yang cedera inkomplit ini biasanya masih dapat berfungsi secara utuh hingga sedikit namun tidak sampai gagal fungsi. Jadi eh, apa simpelnya itu yang cedera komplit itu lebih parah daripada yang cedera inkomplit nggih. Terus masuk ke patofisiologi nggih ini misal ini eh, awalnya kecelakaan lalu lintas atau etiologinya kecelakaan lalu lintas olahraga tadi yang paling besar nggih faktor etiologi yang paling besar sekitar 90% ini disebabkan karena kecelakaan lalu lintas atau olahraga. Terus ada faktor lain juga tembakan senapan atau serta bencana alam juga bisa nggih. Ini mengakibatkan cedera medula spinalis dan bahkan sampai fraktur juga yang pada akhirnya nanti ada gangguan pada pembuluh darah karena ada gangguan pada pembuluh darah mungkin karena dari frakturnya atau dari cedera medula spinalisnya mengakibatkan iskemia dan pada iskemia ini nanti tubuh akan merespon dengan pelepasan eksitoksin terutama glutamat sehingga eh, influx kalsium dan pembentukan radikal bebas dalam sel neuron di medula spinalis akan muncul. Kemudian terjadi kematian sel neuron karena nekrosis dan terputusnya akson sehingga bisa menyebabkan lesi dengan jaringan parut. Karena kondisi seperti ini bisa mengakibatkan kecacatan pada pasien yang bisa kita ambil kalau di sini ada 4 diagnosa yang muncul nggih dari patofisiologi ini. Yang pertama, kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kelumpuhan. Yang kedua, perubahan pola eliminasi urin berhubungan dengan kelumpuhan. Ini sesuai dengan gejala secara umum tadi nggih, ada inkontinensia. Lalu yang ketiga ada, aduh, ngapunten, kepencet. Ada pola nafas tidak efektif dan gangguan rasa nyaman nggih, berhubungan dengan nyeri. Eh, Kalau menurut Mutakin nggih, diagnosa keperawatan yang muncul ini sumbernya sudah agak lama nggih 2012. Ini diagnosa yang muncul itu bisa nyeri akut nggih yang pertama, yang kedua hambatan mobilitas fisik, yang ketiga resiko infeksi, yang keempat, resiko ketidakefektifan pola napas. Yang kelima, resiko cedera. Dan yang keenam, resiko penurunan curah jantung. Lalu masuk ke kasus. Kebetulan kemarin kita dapat satu kasus. Ini kasusnya pasien Nyonya S. Usia 80 tahun masuk dengan diagnosa observasi fraktur vertebra lumbal 1. Pasien DS-nya yang saya nggih niki askepnya saya tulis mirip dengan format yang ada di rumah sakit nggih. Ini S-nya pasien mengatakan boyok sakit. Tadi di rumah habis jatuh dari tempat tidur, posisinya tergeletak.
tidak bisa miring kanan dan kiri sendiri. Ini harus dibantu. Saat jatuh, pasien sadar. Terus aktivitas sebelum jatuh, keluarga itu menginformasikan jika pasien bisa jalan, nggih. Untuk P-nya injury fisik, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya atau regionya itu diboyok, skalanya awal masuk 5 sampai 6, T-nya itu hilang timbul, nggih. Terus untuk DO-nya, kesadaran KO-nya itu sedang, pasien tampak berbaring, kesadaran ini masih kompos mentis, nggih. Tapi ADL-nya dibantu penuh. Terus untuk riwayat penyakit dahulu dari hasil pengkajian keluarga itu disangkal, nggih, tidak ada riwayat darah tinggi maupun DM. Terus hasil asesmen jatuhnya resiko tinggi, nggih. Terus untuk tensi awal masuknya 150/87, suhunya 36, nadinya 97, RR-nya 20. Untuk hasil penunjangnya, HB-nya 9,8, leukositnya 8,98, neutrofilnya 72, HMT-nya 30,7, trombositnya 339, GDS-nya 145. Ini untuk diuresisnya spontan karena pasien pada waktu itu masih memakai pempes, nggih, untuk eliminasinya. Lalu untuk hasil penunjang rongsen toraknya, bronkovaskular tampak baik. Terus ini normal, nggih, untuk toraknya. Terus ada hasil CT scan non kontras juga, nggih. Ini kesimpulannya itu kelengkungan vertebra tampak melurus, tampak osteofit di korpus vertebra lumbal 1 sampai 5, tampak diskontinuitas di korpus VL kedua sampai dengan keempat, dan fix tak melebar atau menyempit. Kesannya gambaran spondilosis lumbalis fraktur korpus VL kedua. Terus untuk terapi yang diberikan selama opnam kemarin ada cefazolin 2 gram pre-op karena pasien ini direncanakan laminektomi dan vertebroplasti. Terus terapi yang lain ada injeksi ranitidin 1 ampul/12 jam, injeksi ketorolak 1 ampul/8 jam, injeksi MP 125 mg ekstra, sama injeksi antrain 1 ampul/8 jam, dan infus RL, nggih. Ini kenapa untuk analgetiknya ada 2, nggih? Karena pemberian yang pertama itu ketorolak itu maksimal berapa kali, nggih, Kak? 3 hari kalau nggak salah, terus nanti dilanjutkan dengan antrain untuk analgetiknya. Terus diagnosa yang muncul dari pengkajian tersebut, menurut hasil diskusi kami, nggih, ini nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, ditandai oleh boyok sakit skala 4 sampai 5. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, ditandai oleh hasil pemeriksaan radiologi CT scan non-kontras vertebra. Yang ketiga, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, ditandai oleh ADL seperti berpakaian, mandi, dan buang air dibantu penuh. Yang keempat, resiko jatuh berhubungan dengan riwayat jatuh, ditandai oleh pasien pos jatuh dari tempat tidur. Yang kelima, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Lalu ini untuk intervensi kita hanya menampilkan 2 diagnosa, nggih. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Ini tujuan kita di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, nyeri akut teratasi dengan kriteria klien melaporkan nyeri berkurang, skala nyeri dari 5 sampai 6 menurun, nggih, menjadi 1 sampai 2, klien tidak gelisah, dan vital sign dalam batas normal.
Untuk diagnosa pertama, kita ada intervensi kaji nyeri secara komprehensif. Yang kedua, istirahatkan punggung atau posisi fisiologis. Yang ketiga, lakukan masas pada punggung. Yang keempat, ajarkan teknik relaksasi dalam, nafas dalam. Yang kelima, manajemen lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter pemberian analgetik. Lalu untuk diagnosa yang kedua, gangguan mobilisasi fisik. Ini target kita juga 3 kali 24 jam. Ini dengan kriteria hasil rentan gerak meningkat. Paling tidak pasien bisa miring sendiri nggih, nyeri menurun. Ini masuk ke diagnosa yang pertama juga nggih. Kecemasan menurun, gerakan terbatas menurun. Untuk intervensinya, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan ambulasi. Yang keempat, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Terus untuk intervensi secara terapeutiknya, kita melibatkan keluarga ya untuk membantu klien dalam aktivitas sehari-hari. Lalu untuk edukasinya kita jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi dan edukasi keluarga juga untuk tetap membatasi mobilisasi. Oh, siapa ternyata ada 3. Ini yang ketiga, defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal ditandai oleh ADL seperti berpakaian, mandi, dan buang air dibantu penuh. Ini targetnya kita kenapa sampai 5 hari, nggih? Karena ini kan waktu dari opnam pertama sampai pos operasi biasanya lama, nggih. Ini dengan kriteria kemampuan mandi meningkat, kemampuan cara berpakaian meningkat, kemampuan makan meningkat, kemampuan toileting meningkat, terus minat melakukan perawatan diri meningkat. Intervensi yang kita lakukan, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia, terus identifikasi alat bantu kebersihan diri. Yang ketiga, monitor tingkat kemandirian. Yang keempat, siapkan keperluan pribadi. Ini kita kolaborasi dengan keluarga. Yang kelima, dampingi dalam melakukan perawatan diri sendiri. Yang keenam, fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan. Yang ketujuh, fasilitasi kemandirian. Bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang kedelapan, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Lalu ini masuk, nggih sampun ke pertanyaan nggih. Mau ini dibacakan sekalian nopo? Sekalian jawabannya nopo? Sekalian dan jawabannya, Bu. Oh nggih, Mbak Hesti, monitor Mbak Hesti. Yang pertama ini untuk yang pertama soalnya untuk menolong korban bencana dengan keluhan tidak bisa menggerakkan kedua ekstremitas bawah. Korban dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Alat mobilisasi apakah yang tepat untuk mengevakuasi korban? A. Ambulan stretcher. B. Basket stretcher. C. Scoop stretcher. D. Short spine board. E. Long spine board. Long spine board. Long spine board. Ya, betul. Yang kedua, yang bukan merupakan tanda-tanda terjadinya spinal cord injury adalah A. Nyeri pada leher. B. Gangguan pernafasan. C. Kelemahan anggota gerak bawah. D. Memar pada punggung. E. Tekanan darah balik. Eh, TT naik. iya Bu, betul. Oke, terus Bu. Yang ketiga, seorang laki-laki korban kecelakaan sepeda motor dibawa ke IGD. Hasil pengkajian pasien mengalami penurunan kesadaran. Ada hematom di kepala, terus pernafasannya snoring. Untuk tensinya 145/92,
nadinya 83, suhunya 36,6, RR-nya 28. Apakah tindakan yang dapat dilakukan pertama kali? A. Monitor tanda-tanda vital. B. Pasang oksigenasi. C. Finger swab. D. Chin lift. E. Pasang OPA. Sang opa. Pasang opa. Opa. Ya, web. Bapak Ibu. Pasang opa. Pasang Iya. opa. Iya, pasang opa. Oke, terus. Oke. Yang keempat, soal keempat, kejadian seseorang yang mengalami trauma medula spinalis dan secara mendadak mengalami rangsangan pada sumsum tulang belakang disebut A. Spinal. Hiperekstensi spinal. B. Depresi spinal. C. Shock spinal. D. Trauma Wislep. E. Kontusio spinal. Shock spinal. Iya, Ibu, Shock spinal. betul. Ya. Shock spinal. Shock spinal. Iya, leres. Nggih, lalu yang kelima, nggih nomor 5, yang merupakan tata laksana trauma medula spinalis fase akut adalah A. Terapi steroid dopamin untuk perbaikan aliran darah. B. Fisioterapi untuk pemulihan fungsi neurologis. C. Tindakan operasi lebih awal sebagai indikasi dekompresi neutral, fiksasi internal atau debridemen luka terbuka. D. Mempertahankan fungsi jaringan atau E. Benar semua. Benar semua. Yang C, Bu, tindakan operasi lebih awal sebagai indikasi dekompresi Mbak. atau debridemen luka terbuka. Kalau steroid kan kalau udah Nggih, yang tapi C ya, lagi. Bu. C. Nggih. Jawabannya nopo kuncinya? Mana Oke. kunci? Sampai selesai Bapak Ibu. Kuncinya apa Mbak? Nomor 5 Mbak. C, Bu. Kunci. Ya, demikian hasil dari belajar kelompok kami. Monggo untuk masukan atau koreksinya, nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. terima kasih Bu Erni. Kalau tidak puasa, dipersilakan minum dulu. Teh dulu, ngopi dulu juga boleh. Oke, Bapak Ibu dari kelompok yang lain silahkan ketika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau masukan atau pertanyaan. Ini kelompok yang presentasi sudah sangat siap untuk kemudian bisa merespon dari apa yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Monggo, saya kan moderator hari ini ya. Ya Pak Muji ya? Iya, Pak. Mungkin mau di slide yang diagnosa ketiga tadi, itu ada tindakan keperawatan massage. Nah, mungkin bisa diganti dengan apa kolaborasi dengan fisioterapi gitu. Massage di punggung gitu. Iya. Apalagi kan dengan cedera kan yang digerakkan aja sakit, apalagi di massage gitu loh. Apalagi kita perawat nggak ada kompetensi massage ya. Saya kadang tahu juga. Jadi monggo dari kelompok ada yang mau merespon? Belum ada ya? Bapak Ibu, saya ingin bertanya ini. Saya benar-benar tidak tahu kalau ini. Kalau untuk cedera tulang belakang, itu nanti kalau di medis, itu di dokter spesialis apa gitu? Tulang atau saraf atau bagaimana? Bedah saraf. Saraf. Bedah Bedah saraf, Pak Wanto. Bedah saraf nih.
Bedah saraf nggih, nggih. Ya. Oke, memang saya juga menemukan ada apa ketika praktek di Fatmawati dan di RSO itu ada kewenangan-kewenangan yang ada di beberapa hal begitu ya terkait dengan ini eh, harusnya ke siapa kira-kira begitu. Tapi kita sepakat bahwa ini di bedah saraf. Nah, kita hari ini bicara terkait dengan spinal cord injury, tapi sesungguhnya karena kita di muskuloskeletal ini apa namanya fokusnya, maka kemudian kita lebih ke arah et causa, kenapa kemudian spinal cord injury itu terjadi, yaitu karena adanya tulang vertebrata yang kemudian menyebabkan terjadinya ruptur atau perlukaan atau apalah istilahnya sehingga terjadi spinal yang kemudian menjadi tidak utuh gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu, supaya kita sama perspektifnya, persepsinya. Karena memang ada bagian sarafnya, kemudian ada bagian, kalau kita bicara vertebrata kan bagian di tulangnya, kira-kira begitu, atau di bagian muskulum. Sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bapak. Ini, Izin bertanya. monggo Bu. Ya, untuk di PKO kan memang beberapa memang ada kasus cedera medula spinalis, tapi untuk tindakan pembedahan itu memang biasanya kalau ada tanda-tanda paralisis atau plegi atau apa ya memang menyebabkan gangguan persarafan itu baru kita rujuk. Tapi biasanya kalau apa dari gambaran ronsen vertebra ada menunjukkan kalau ada fraktur kompresi itu biasanya kita imobilisasi. Jadi biasanya dipesankan untuk pasang korset apa yang keras itu. Pasang korset kulit. Jadi untuk diimobilisasi nanti kalau pasien jadi selama pasien belum terpasang korset. Jadi saat cedera itu selama perawatan pasien dibaringkan di long spine itu biasanya di papan keras itu nanti kalau pasien sudah ada korset kulit baru boleh mobilisasi. Nah ini tuh saya mau menanyakan apakah semua kasus cedera medula spinalis itu dilakukan pembedahan ataukah ada indikasi tertentu yang dilakukan pembedahan? Soalnya di PKU Bantul itu biasanya kalau sudah terpasang korset kulit itu biasanya pasiennya boleh pulang dan boleh rawat jalan dan biasanya setelahnya itu juga pasien bisa mampu mobilisasi tanpa tindakan pembedahan gitu. Nah, ini diskusi yang menarik terkait dengan keputusan apakah ini dioperasi atau tidak. Tentu Bapak Ibu memiliki lebih pengalaman dari saya gitu ya. Karena memang ada pemeriksaan advance yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian menentukan, untuk mendesain apakah ini perlu dilakukan tindakan-tindakan pembedahan atau tidak gitu ya. Nah, barangkali itu memang bukan kalau kita bicara tupoksi itu memang bukan wewenang kita, tetapi wewenang kita adalah dalam proses pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kalau kemudian pasien itu mengalami hemiplegi atau kelumpuhan dan seterusnya, kemudian ada nyeri, itu yang kemudian menjadi fokus utama masuk gangguan pergerakan. Nah, barangkali ini diskusi yang menarik dari beberapa rumah sakit, barangkali memiliki experience sendiri-sendiri, gitu ya, memutuskan apakah harus dioperasi atau tidak dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih advance tadi, tentunya dengan ronsen dan sebagainya. Barangkali ada yang mau bisa bercerita, Bapak, Ibu? Oh, nggih, Pak. Ngapunten. Assalamualaikum. Oh, monggo. Ngapunten. Sinten niku? Oh, nggih. Ngapunten, Pak. Ini mau mencoba share mawon pengalaman terkait kasusnya ini juga nggih. Kalau pada kasus ini nggih, itu pasien secara klinis itu tidak ada kelemahan nggih. Tetapi dari dokternya memang kemarin merencanakan untuk dilakukan vertebroplasti dan laminektomi. Eh, Terkait dengan pemasangan apa tadi? Korset. Nah, itu kemarin pasien juga dianjurkan untuk
membeli sendiri, itu kemarin dokternya itu menyarankan untuk pakai TLSO atau pakai Harmoni. Itu bisa pasien bisa membeli bisa dipakai sebelum operasi atau kalau lebih baiknya kemarin dokternya menyarankan kalau bisa sebelum operasi itu sudah ada. Jadi nanti bisa dipakai sebelum pre dan post op operasi. Jadi kalau yang kasus ini Bu, ini tuh kemarin pasien tetap direncanakan operasi walaupun tidak ada kelemahan. Terus pasien juga tetap dianjurkan untuk memakai korset. eh Kemarin itu jadinya pasien membeli membeli yang TLSO. Terus Dan jadinya untuk operasi, Bu. pripun? Jadinya operasi. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Pos operasi juga pasien disarankan tetap memakai korset. Terus untuk terkait fisioterapi kemarin juga eh, tetap dikonsulkan dengan fisio. Terima kasih nggih masukannya Pak. Tadi nanti kita tambahkan di materinya. Ngoten Pak. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu Inti, Halo Pak, Assalamualaikum. salam. Eh, Monggo, Bu Inti. Nggih, mencoba untuk menjawab sama dari diskusinya nanti ya Pak. Nggih, ini mencoba menjawab pertanyaan kali Ibu Sinten nggih tadi yang Oke. terkait dengan cedera medula spinalis apakah selalu dilakukan pembedahan atau tidak? Sepertinya tidak. Itu nanti yang dilakukan pembedahan itu hanya kondisi-kondisi tertentu dan biasanya em, apa tindakan pembedahan itu hanya dilakukan jika ada indikasi yang kuat, misal kayak ada instabilitas tulang belakang itu yang hanya untuk memperkuat dari tulang belakangnya dan untuk mengurangi nyeri, terus misal sama ada kompresi dari medula spinalis untuk dekompresi medula spinalisnya dan untuk mengurangi tekanan mekaniknya dari kondisi pasien tersebut. Sama ada misal kayak ada fraktur patologis, misal ada yang menyebabkan instabilitas tulang belakang itu maka baru dilakukan operasi. Seperti itu, Pak. Nggih Iya. ngaten mawon. Baik, terima kasih, Bu. Izin share Pak. Iya, monggo, monggo, Pak. Ini kebetulan ini pengalaman dari kakak saya ya. Kebetulan kemarin juga belum lama ini operasi. Ini riwayatnya tahun 2014 itu pernah kecelakaan ya. Jadi terjatuh terduduk. Cuman pada waktu itu memang gejalanya tidak terlalu kelihatan. Cuman setelah beberapa tahun ini ternyata ada sedikit kelumpuhan ada kelemahan di kaki kanan. Nah, terus beberapa hari yang lalu kan ternyata pas waktu jalan itu agak kesakitan terus agak miring-miring kalau jalan itu Pak. Memang itu sebenarnya udah konsultasi ke dokter orto ya tuh. Nah, alhamdulillah kemarin pas seminggu ini dilakukan operasi di RSA dan ternyata itu operasinya ini Pak menggunakan laparoskopi. Jadi operasinya sekitar hari Rabu siang. Terus setelah itu Kamis malamnya bisa pulang itu Pak. Wah, cepat ya, Pak. Saya juga kaget itu. Saya kira kan kalau operasi tulang belakang lama, ternyata hari siang Rabu siang kan operasi selesai malam Kamis, ternyata malam Jumatnya sudah boleh pulang. Itu mungkin itu pengalaman dari kakak saya dan ternyata juga waktu pulang itu ini, jadi sudah bisa jalan-jalan yang pakai korset itu Pak. Itu aja. Mungkin Pak, saja sharing pengalaman aja Pak dari kakak saya itu. Terima kasih Pak. Berarti langsung operasi terus langsung cepat begitu ya Pak ya? Iya, saya juga kaget itu ternyata kok langsung bisa aktivitas jalan-jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, PPT sudah saya kirimkan ke Bu Dian. Ini barangkali bisa menjadi salah satu referensi begitu, nggih. Nah, terkait dengan kita fokusnya adalah di nursing care. Nursing care itu berbicara atau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya adalah fungsi gerak. Nah, ketika fungsi gerak itu terhambat, maka kemudian salah satu hal yang harus dilakukan adalah terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan untuk bergerak atau mobilisasi.
Nah, saya kira terkait dengan ini, asesmen sampai dengan evaluasi sudah menjadi dalam tanda kutip makanan sehari-hari Bapak Ibu di sana, bagaimana cara mengasesmen dan kemudian mengevaluasi. Kemudian review anatomi juga saya kira ini sudah sangat di luar kepala bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa kemudian di dalam tubuh kita, apapun suku, agama, dan seterusnya, secara normal, secara anatomi bahwa kita akan memiliki berbagai macam tulang dengan berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam penamaan. Nah, saya kira ini sudah sangat familiar untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian fokus kita hari ini ada di tulang belakang ya, di tulang belakang atau di vertebra. Nah, ini yang berkaitan dengan spinalis tadi. Oke, ini saya kira juga Bapak Ibu sudah memahami bagaimana kemudian tulang belakang itu dibagi menjadi beberapa segmen. Ya, jadi ada dari serviks ya sampai dengan torak, sampai dengan lumbal, sampai dengan sacrum, sampai dengan coccyx. Nah, berkaitan dengan tadi eh, apa kalau kita bisa bilang kabel gitu ya sebagai analoginya, maka kemudian di dalamnya ini ada kabel yang kemudian dialiri oleh saraf-saraf yang kemudian apa dalam tanda kutip aliran listriknya lah kira-kira. Nah, sayangnya Bapak Ibu, secara teori kita ketahui bersama bahwa ketika sudah terjadi putus, maka kemudian secara teori sekali lagi itu irreversible atau tidak bisa kemudian kembali seperti semula. Sampai saat ini yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya, barangkali ke depan ada teknologi yang bisa canggih yang kemudian bisa menyambung kembali, kita belum tahu gitu ya. Tapi pemahaman sependek dan sepanjang pengetahuan saya, sifatnya adalah irreversible. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan yang ini, bahwa di PPT sudah ditampilkan bahwa ada saraf-saraf yang kemudian akan muncul di tulang belakang ini, yang kemudian ini dilindungi oleh tulang belakang. Ya, kalau kita pergi ke sebuah warung, di Pak Gunawan, kayak kita makan apa sop tulang iga itu kan enak ya Pak ya. Nah, ternyata di dalamnya ada saraf-saraf sumsum-sumsum yang kemudian memiliki fungsinya masing-masing. Oke, nah ini juga saya kira sebagai gambaran saja Bapak Ibu bahwa di tubuh kita semuanya itu memiliki dari servikal sampai bakal. Ketika terjadi fraktur di segmen mana, gitu ya, saya katakan segmen mana karena memang akan berbeda-beda. Ketika terjadi di cervical, ya patah tulang di cervical, maka risiko terjadinya spinal cord injury di area cervical itu akan sangat tinggi. Nah, ketika ini terjadi putus, maka kemudian aliran listrik tadi yang dari atas ke bawah itu tidak akan kemudian ada, atau yang di bawahnya ini kira-kira mati lampu lah, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah mati lampu, maka kemudian fungsi yang ada di sini akan kemudian hilang. Nah, kembali ke konteks keperawatan, pemenuhan kebutuhan dasar, ketika terjadi patah atau cedera atau injury di area vertebra, di cervical, maka kemudian tadi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri kan sudah tidak bisa digerakkan, termasuk kemudian kebutuhan eliminasi, baik urin maupun BAB-nya. Sehingga nanti akan ada muncul istilah intermittent catheter ya Pak ya, Pak Gunawannya, atau juga ada manual evacuation. Manual evacuation itu dalam rangka untuk membantu eliminasi. Dan ini biasanya akan diajarkan kepada keluarga. Oke, Bapak dan Ibu. Saya kira ini sudah sangat familiar lah. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok bahwa kemudian spinal cord injury itu siapapun bisa mengalami, gitu ya, karena memang kausanya adalah trauma. Trauma itu bisa disebabkan oleh berbagai macam aktivitas, termasuk kerja misalnya, atau sport injury misalnya, atau sport, ya. Kemudian berbagai kegiatan yang memiliki resiko jatuh, gitu ya. Nah, kemudian tentunya di slide yang selanjutnya hanya memberikan gambaran bahwa kemudian di
dalam tubuh kita sekali lagi ada segmen-segmen tulang belakang, dan segmen tulang belakang itu juga akan memberikan fungsi saraf yang kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau kemudian frakturnya ada di torakal, ya torakal berapa 10 misalnya, maka nanti ada pemeriksaan, bisa menggunakan pemeriksaan penunjang bagian mana yang kemudian fraktur. Kemudian juga nanti akan ada pemeriksaan eye scale, ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja bahwa ketika terjadi di C1, cervical 1 sampai cervical 3, maka kemudian ini kaitannya dengan fungsi respiratori. Maka kemudian di film-film action biasanya, ya, di Jackie Chan. Kan Jackie Chan ya Pak Gunawan ya? Di film-film Jackie Chan itu biasanya ketika berkelahi, maka kemudian cervix ini yang kemudian menjadi tujuan untuk kemudian bisa mengalahkan seseorang. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya kira barangkali sudah ada yang menggunakan ini, eye scale namanya. Jadi ini memang digunakan untuk mengasesmen apakah seseorang itu mengalami tadi yang disampaikan komplit atau inkomplit terkait dengan pemeriksaannya. Nah, di titik-titik ini pembuat instrumennya sudah sedemikian rupa memberikan titik-titik bahwa kemudian misalnya T berapa ini? T7 misalnya. T7, maka kemudian titiknya ada di sini. Nah, nanti pemeriksaannya itu nanti pertama disentuh. Kalau disentuh itu tidak kemudian terasa, ya dengan sentuhan tidak terasa, maka kemudian akan diberi sensasi nyeri dengan menggunakan benda yang sedikit tajam, apakah pasien itu mengalami atau merasakan sensasi nyeri atau tidak. Gitu ya. Jadi bisa diperiksa nanti, ini pemeriksaan yang biasa digunakan untuk ketika ada seseorang yang dicurigai mengalami spinal cord injury, atau untuk melihat perkembangan apakah dari waktu ke waktu ada perbaikan atau tidak. Ya, tetapi sekali lagi sependek pengetahuan saya bahwa ketika terjadi injury atau ruptur tadi, maka kemudian sifatnya irreversible. Nah, ini barangkali nanti Bapak Ibu sekali lagi di rumah sakitnya masing-masing saya kira sudah ada Pak Gunawan yang ini. Atau Bapak Ibu yang lain? Belum. Bu Pisti? Ada ini? Pak Munir? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum ada Belum sebenarnya. ada. Belum ada ada, ya? Pak Bantul belum ada. Oke. Jadi ini salah satu alat yang atau instrumen Belum ada. yang digunakan untuk melihat apakah terjadi patah atau apa di segmen yang di mana, gitu ya. Jadi ketika nanti di torakal 4 kok sudah tidak merasakan nyeri atau tidak merasakan sensasi sentuhan, maka kemudian kita lihat sampai ke bawah apakah ada sensasi sentuhan atau tidak. Kalau kemudian dari torakal 4 ini tidak ada sensasi sentuhan, tidak bisa bergerak secara motor, maka kemudian ya terjadi tadi seperti seseorang yang mengalami stroke, yang kemudian ini dari sisi kebutuhan dasarnya ini akan sangat tergantung, ya, akan sangat dependent. Nah, dari sini maka kemudian risiko-risiko bisa muncul seperti decubitus, kemudian atrofi, kontraktur, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang kemudian harus diwaspadai. Termasuk karena kita pemenuhan kebutuhan itu termasuk pada sisi psikologis, mental, maka kemudian biasanya akan kita hadirkan peer group itu yang memiliki kesamaan kasus, ya, kesamaan nasib misalnya begitu, untuk memberikan semangat. Dan beberapa pasien yang saya temui itu memang dengan peer group itu akan menjadi lebih memiliki motivasi dan sampai ke memiliki prestasi karena mereka bergabung dalam kelompok-kelompok paralimpik.
Nah, ini nanti kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, maka ini sepanjang eh, hidupnya itu akan kemudian mengalami kelumpuhan yang kemudian harus dibantu dengan alat bantu tertentu. Itu. Maka kemudian memang kasusnya tidak banyak gitu ya atau jarang ditemui, tetapi ketika kita menemukan itu tingkat ketergantungan dari sisi fisik maupun secara mental ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan faktor-faktor yang ada di ekstremitas. Karena tadi terkait dengan yang tadinya bisa bekerja secara leluasa tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Ya. Oke, kemudian saya kira ini sudah disampaikan juga tadi bahwa kemudian banyak hal yang kemudian harus kita waspadai terkait dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada pasien-pasien dengan kondisi spinal cord injury atau pada kondisi patah tulang belakang, gitu ya. Termasuk nanti ketika ada kecurigaan spondylitis PT, gitu ya, yang kemudian memiliki risiko tinggi terjadinya kompresi. Oke, ini saya kira nanti bisa dibaca. Ini agak sedikit Inggris-Inggris gitu, aninya, PPT-nya. Tapi bahasanya mudah dimengerti, saya kira tidak terlalu sulit. Dan saya ingin menyampaikan ini, Bapak dan Ibu. Jadi ketika seseorang sudah mengalami tadi kehilangan fungsi, baik secara sensasi untuk BAB, BAK, kemudian juga ekstremitasnya yang kemudian fungsinya hilang, maka kemudian tujuan kita tidak kemudian untuk mengembalikan pada posisi semula atau sembuh secara total, tetapi pada posisi untuk meningkatkan, mempertahankan, dan meningkatkan quality of life. Gitu, sehingga nanti Bapak Ibu akan berbicara panjang lebar diskusinya terkait dengan hal ini di keperawatan jiwa. Jadi social support, kemudian juga ada hal-hal yang kemudian bisa dioptimalkan pada pasien ini, kemudian juga terkait dengan teknologi yang saat ini sudah jauh berkembang, barangkali bisa digunakan untuk kemudian bisa mensupport kehidupan dari pasien dengan kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu, sedikit tambahan dari saya, barangkali bisa menjadi referensi bahwa kemudian ini ada hal yang kurang tepat, saya mohon dikoreksi tentunya, karena saya pun apalagi tidak di tatanan praktisi begitu ya Pak. Jadi kalau dari sisi pengalaman tidak sering menjumpai pasien-pasien dengan kondisi seperti ini. Tetapi kita wajib, bukan wajib ya, tetapi seyogianya kita tahu bahwa ketika pasien-pasien dengan kondisi seperti ini, maka kemudian ada hal-hal yang kemudian tadi komplikasi yang harus kita waspadai, mental, spiritual yang kemudian harus kita juga optimalkan. Kemudian pada optimalisasi hal yang harus dioptimalkan pada pasien. Karena pengalaman saya waktu di Fatmawati menemukan pasien dengan kondisi seperti ini, justru malah ada banyak prestasi yang kemudian bisa diperoleh gitu ya, ketika mereka sudah pada kondisi acceptance. Karena ketika seseorang mengalami hal seperti ini, maka kemudian ada proses berduka yang dimulai dari marah ya sampai dengan depresi sampai dengan acceptance. Itu saya kira itu tambahan sedikit dari saya tadi. Untuk soalnya sudah jawabannya leres-leres semua, saya kira nanti bisa kita gunakan sebagai salah satu atau beberapa soal yang ada di UTS ataupun UAS ataupun barangkali kalau ada kuis gitu. Baik Bapak Ibu, ada tambahan? Monggo. Ini sudah jam 5:05. Bu Retna Ningsih, ada yang mau disampaikan barangkali? Boleh Pak. Monggo, monggo. Mungkin sedikit berbagi cerita di Rumah Sakit PKU Jogja. Ada dulu karyawan kita yang mengalami core injury. Beliau korban dari gempa yang Jogja dulu itu. Kemudian beliau juga betul yang disampaikan Pak Wanto, kemudian terjadi irreversible, jadi beliau mengalami kelumpuhan sampai
baru 1 tahun ini mungkin beliau akhirnya meninggal, tapi meninggalnya juga karena komplikasi yang lain. Sepertinya mungkin kasus-kasus seperti ini korban gempa banyak Pak dulu yang mengalami core injury, kemudian pada rehabilitasinya mungkin keluarga tidak mendukung, kemudian terjadi debukitus. Nah, kita merawatnya memang pada akhir-akhir itu ternyata beliau adalah korban gempa yang kemudian terjadi core injury. Mungkin memang betul apa yang Pak Wanto sampaikan bahwa dukungan keluarga, rehabilitasi itu diperlukan sekali. Dan kasus pada waktu gempa itu memang banyak kasus yang masuk ke rumah sakit. Mungkin kalau di rumah sakit Bantul, kalau PKU Gamping mungkin sudah ada bedah saraf. Kalau Bantul memang sering merujuk ke rumah sakit kota kalau ada kasus core injury dan dirawat oleh bedah saraf. Mungkin itu saja sharing dari saya. Baik, terima kasih Bu Retnaning atas sharingnya tadi ya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada sharing kisah-kisah yang kemudian bisa. Ya, saya Pak Wanto. Kamu nih, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih terkait dengan injury ya. Rumah sakit PKU Kota ini ya mungkin rumah sakit yang rujukan ya, terutama terkait dengan bedah saraf ya. Tapi pada akhir-akhir ini kasus-kasus core injury itu masih jarang. Kalau yang beberapa tahun yang lalu sering terjadi. Jadi untuk mendeteksi lebih detail terkait dengan kasus injury vertebra itu tentunya dilakukan MRI. Jadi itu lebih detail. Dari situ bisa melakukan cross check atau melakukan pemeriksaan secara detail melihat apakah pasien tersebut layak untuk dilakukan tindakan operasi. Ya mungkin lebih fokusnya adalah lebih detailnya adalah pemeriksaan dengan MRI. Ya. Dalam kasus-kasus yang sering terjadi itu adalah adanya fraktur, ya fraktur vertebra itu lumbal maupun servikal. Di kasus lumbal yang sering terjadi adalah adanya fraktur, sehingga fraktur itu akan melakukan penekanan pada sumsum tulang belakang itu, sehingga yang terjadi adalah adanya paresis di ekstremitas bawah. Ya, karena ini terjadi fraktur, maka tindakan yang dilakukan yang sering kita terjadi adalah melakukan lamektomi dengan stabilisasi. Artinya apa? Ya seperti halnya ketika fraktur ekstremitas mungkin femur ya, femur fraktur. Nah, kita stabilisasinya dengan plat atau dengan mungkin pen ya, kalau yang di femur ya. Tapi kalau yang di vertebra itu yang sering dilakukan di rumah sakit atau rumah sakit PKU adalah melakukan stabilan Stiemann pen namanya, Stiemann pen. Jadi di sini adalah harapannya dengan itu dan di dalam stabilisasi tidak terjadi apa namanya tulang yang fraktur itu menciderai saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Ya, tentunya sebelum dilakukan stabilisasi kita melakukan namanya rilis ya. Rilis itu adalah membebaskan saraf yang terjepit ya, membebaskan. Jadi kemudian terutama di area durameter di vertebra itu dibebaskan, jangan sampai ada jepitan saraf yang ini yang berpengaruh terhadap gerakan di ekstremitas bawah. Maka dilakukan namanya rilis. Jadi kita melakukan rilis, kemudian baru kita melakukan stabilisasi pada area yang fraktur yang bisa dinamai lamektomi dengan stabilisasi. Dan imbannya namanya Stiemann pen. Yang bisa dilakukan rumah sakit PKU untuk menstabilisasi
menstabilisasi vertebra atau tulang belakang yang mengalami fraktur ya dengan ini. Memang ada kasus-kasus tertentu yang harus melakukan dengan stabilisasi dengan plat, tapi untuk rumah sakit itu kita yang hanya dimiliki adalah melakukan statement pen. Sebenarnya kasus terkait dengan fraktur vertebra ini ada dua spesialis yang memiliki kewenangan, yaitu spesialis bedah syaraf dan ortopedi. Ya, ortopedi. Tapi ortopedi lebih pada khusus ada subnya tersendiri. Jadi kalau ortopedi itu punya sub-sub sendiri, ada sub namanya spot injury, ada namanya spinal injury, ya itu ada. Tapi kalau yang bedah saraf tidak ada. Yang bedah saraf itu ya itu memiliki kewenangan juga terkait dengan fraktur di vertebra. Jadi tidak hanya bedah saraf, tapi ortopedi juga memiliki kewenangan terkait dengan penata laksanakan tindakan operasi pada injury di vertebra. Ini mungkin tambahan dari kami terkait dengan kasus ini, dan PKU sering melakukan tindakan seperti ini, tapi pada akhir-akhir ini jarang, dan lebih sering adalah pasien-pasien dengan EDH, SDH, IVH, dan seperti itu. Itu saja mungkin Pak Wanto, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Munif tadi menyampaikan berbagai perspektif dan wewenang-wewenang yang dimiliki oleh tenaga medis, begitu nih. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri meeting kali ini? Saya sedikit saja, Pak. Monggo, Pak Erwin, monggo. Saya mencermati dari dokumentasi ASKEP ini tadi, ya karena kita orang Jawa mungkin tadi ada di depan namanya boyok, tapi sampai pada akhir itu nanti itu tersebut punggung lah, itu yang perlu diklarifikasi, itu apakah boyok itu punggung atau boyok itu pinggang. Mungkin nanti kalau orang yang bukan Jawa mungkin mungkin boyok itu punggung. Nah itu mungkin kita, karena ini kita akan meningkatkan kualitas, jadi mungkin ya kita saling mengingatkan. Mungkin saya juga mungkin ya mesti ada aja mungkin nanti teman-teman juga itu tadi untuk bahasanya monggo yang bahasa yang sesuai. Kalau mau karena sudah ada dokumentasinya boyok lah, monggo nanti mungkin ditambahi kurung lah, itu boyok itu apa punggung apa pinggang begitu. Jadi nanti kita, dengan RPL ini benar-benar meningkat juga tentang dokumentasinya. Ya, salah satu aja itu tadi. Terima kasih itu Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin terkait dengan tadi istilah gitu ya, istilah yang kemudian kita harus samakan persepsinya gitu, persepsinya terkait dengan BOYOK gitu ya. Posisinya ada di mana ya. Jadi secara anatomis kita memiliki bahasa terkait dengan serviks, toraks, lumbal, ya, dan sacrum. Barangkali nanti regionnya ada atau segmennya ada di bagian mana, misalnya lumbal berapa, ya, atau toraks berapa. Itu barangkali Pak Erwin, terima kasih atas masukannya, dan ini masukan untuk kita semua, ya. Bahwa kemudian boyok itu sudah mendunia, kita percaya bahwa boyok sudah mendunia. Tetapi sekali lagi ada bahasa yang kemudian harus kita ikuti bersama supaya nanti ketika ini dokumentasinya dibaca oleh orang yang secara culture berbeda, barangkali nanti pemahamannya akan lebih komprehensif. Matur nuwun Pak Erwin, Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Cukup nggih? Ini sudah waktunya ngiris-iris bawang sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, dan sekali lagi yang kita diskusikan ini hanya sebagai trigger untuk kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi
dengan belajar dengan berbagai referensi, dan tentunya saya banyak belajar dari Bapak Ibu terkait dengan kasus-kasus yang ada di rumah sakit secara real, ya. Baik, kita cukupkan ya Bapak dan Ibu semua, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon diri, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Matur suwun, Pak.